Ika. Ya, selamat malam waktu Los Angeles. Mas Gandhira, ini ada cerita menarik apa nih dari Oscar 2023? Tadi kan kalau dari informasi sebelumnya, red carpet itu diganti dengan champagne carpet. Ini kenapa nih, Mas? Wah iya, jadi pertama-tama maaf. Halo Alfian, halo Sarah, apa kabar? Semuanya, hopefully semuanya baik-baik aja ya. Dan saya berada di Hollywood Walk of Fame, jadi Anda bisa lihat di bawah saya ada nama-nama bintang-bintang Hollywood yang ternama dan legendaris di belakang saya. Dan Dolby Theater ada di belakang saya situ, Anda bisa lihat iklannya Oscars 95. Dan mengapa mereka memilih colornya jadi berubah ya? Ini sebuah move yang sangat kontroversial. Tetapi menurut Academy CEO katanya supaya lebih luxurious. Dan memang red carpet ini atau champagne color carpet adalah oportunitas untuk menunjukkan berbagai pakaian dan busana mewah oleh aktris dan aktor Hollywood. Dan katanya mungkin ya pakaian mereka itu lebih kontras dengan warna champagne color. Jadi bisa lebih stand out lah. Oke. Nah, Gandhira, kalau menurut Gandhira sendiri, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya film-film atau persaingan film-film yang masuk dalam kategori the best movie di ajang Oscar ke-95 ini? Ya, jadi ada semuanya sebenarnya di kategori Best Picture itu berpeluang besar sekali untuk menang. Jadi makanya tahun ini tuh sangat interesting, sangat menarik kategori Best Picture. Tapi ada 3 film yang diunggulkan oleh para ahli film yang akan menang tahun ini. Yang pertama adalah Everything Everywhere All at Once dengan 11 nominasi yang dibintangi oleh aktris Malaysia Michelle Yeoh. Dia menoreh sejarah tahun ini sebagai aktris Asia keturunan Asia pertama untuk menerima nominasi Oscars. Dan film ini juga sudah menangkan SAG Awards for Best Motion Picture Cast. Selain itu juga ada Banshees of Inisherin dengan 9 nominasi yang sudah menangkan Golden Globe for Best Musical Comedy dan juga BAFTA for Best British Film. Selain itu juga ada All Quiet on the Western Front dengan 9 nominasi yang bercerita tentang Perang Dunia Pertama dan realitas medan perang yang suram. Dan film itu sudah menangkan BAFTA for Best Film, Outstanding Film. Tapi selain itu juga ada film-film yang box office. Jadi tahun ini Academy Awards ikut sertakan film-film yang sukses secara komersial. 2 film itu adalah Top Gun Maverick dengan 6 nominasi dan juga Avatar Way of Water dengan 4 nominasi. 2 film ini mengumpulkan sebanyak $3,5 miliar, yaitu 2 film terlaris tahun ini. Dan juga ini pertama kali The Academy Awards mengikut sertakan 2 sequel di kategori Best Picture. Selain itu juga ada beberapa film yang berpeluang untuk memberi kejutan tahun ini karena Oscars mempunyai sejarah untuk memilih film-film yang mengenai tokoh-tokoh di dunia entertainment yang sangat terkenal. Seperti ada Fabelman dengan 7 nominasi yang mengenai autobiografi Steven Spielberg dan sudah menangkan Golden Globe for Best Drama. Dan juga ada Elvis yang mempunyai 8 nominasi yang bercerita tentang The King of Rock yang dibintangi oleh Austin Butler yang sudah menerima nominasi Best Actor tahun ini. Dan film itu sudah mengumpulkan sebanyak $280 juta. Oke, Dira, ini ada kontroversi apa nih tahun ini? Apakah masih ada kritikan dari para Oscar snub? Iya, jadi yang kontroversi pertama adalah para penggemar Top Gun tuh kecewa karena Tom Cruise tidak menerima nominasi tahun ini. Dia sebelumnya sudah meraih 3 nominasi tetapi belum pernah menang. Selain itu juga isu keragaman kembali dikritik di tahun ini. Sebagai contoh, di kategori aktris terbaik tidak ada aktris berkulit hitam. Walaupun ada banyak expert ahli film yang berkata kandidat ini layak menerima nominasi. Seperti ada Viola Davis dengan Woman King dan juga Daniel Deadwyler dengan film Hatsipil Till. Selain itu di kategori sutradara terbaik tidak ada sutradara perempuan yang menerima nominasi walaupun film-filmnya sukses seperti ada Sarah Polley dengan Woman Talking, Gina Prince Bythewood dengan The Woman King, Chinoji Chukwu dengan film Hatsipil Till dan juga Charlotte Wells. Dan juga di kategori Best Original Music ada lagu-lagu yang masuk Billboard Top 100 tapi tidak menerima nominasi seperti lagunya Taylor Swift, The Weeknd dan juga Selena Gomez. Dan yang terakhir saya ingin berkata adalah kontroversi mengenai presenter-presenter Oscar. Tahun ini ada 23 kategori Oscars yang akan diumumkan secara live dan oleh presenter-presenter ternama. Dan salah satu presenter tersebut adalah Donnie Yen. Dia adalah aktor martial arts yang sudah membintangi berbanyak film seperti IP Man, Star Wars, dan akan membintangi John Wick 4 bersama Keanu Reeves.
Nah, ratusan aktivis dan netizen menandatangani sebuah petisi untuk melepaskan Donnie Yen sebagai presenter karena dia membuat beberapa komentar pro-Cina. Oke, Gandhira, kalau kita tahu yang bikin banyak penasaran selain busana-busana yang dikenakan oleh para artis, kemudian bagaimana atau siapa saja meraih Oscar, tentu saja orang tuh jadi penasaran gitu ya dengan Oscar tuh selalu identik dengan goodie bag-nya. Nah, gimana dengan goodie bag tahun ini? Kira-kira ada yang menarik gak dari goodie bag yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh pengunjung yang hadir di Dolby Theater ini? Wah, pastinya semuanya menarik sekali di goodie bag ini karena semua peraih nominasi akan menerima goodie bag dan tas ini dicirikan oleh kemewahannya dan juga keragamannya. Seperti ada pengalaman di lokasi terpencil tapi mewah, makanan premium gourmet, ada operasi kosmetik, pakaian dari desainer internasional terkemuka, dan perawatan kecantikan. Nah, tahun ini tas hadiah itu seharganya tuh melebihi $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah, dan katanya bisnis-bisnis harus bayar $4.000 hanya untuk memuat produk mereka ke dalam tas tersebut. Dan antara lain isinya ada sebidang tanah di Australia, ada liburan mewah ke Kanada dan juga ke pulau di Itali. Aku mau banget tuh pengen ke sana. Dan juga ada layanan restorasi rambut dan juga hadiah mewah lainnya. Oke, ini kayaknya nggak cuma Gandhira doang nih yang pengen ya. Kita juga pengen yang mendapat goodie bag dari Oscar ke-95 ini. Apalagi dapat tanah ya. Baik, ini kita juga akan menunggu ya siapa saja nih yang akan membawa pulang piala Oscar tahun ini. Terima kasih untuk laporannya Gandhira Pratama, reporter VOA. Selamat bertugas kembali.